Episode 1 Strong Girl Namsun dibuka dengan cuplikan pedesaan yang indah di Mongolia. Saat itu tahun 2013 dan kamera sedang menyoroti ring gulat. Di dalam ring, seorang petarung yang menakutkan dikalahkan oleh seorang gadis kecil yang lincah bernama Seksek. Pada saat yang sama, di Seoul, ayah Namsun, Gang Bonggo, merasa menyesal karena telah membawa gadis kecil itu ke Mongolia, yang menyebabkan harus kehilangan anaknya. Di tempat lain, Hwan Geumju, seorang CEO kaya yang merupakan ibu Namsun, berencana mengadakan kompetisi unjuk kekuatan bagi gadis-gadis muda untuk menemukan Namsun. Kembali ke Mongolia, seseorang mengambil foto Seksek, dan lampu kilatnya mengingatkannya pada foto yang diambil ketika masih bersama keluarganya. Sementara itu, Bonggo memberitahu seorang jurnalis tentang kekuatan Super Namsun dan bagaimana kekuatan itu merupakan sifat genetik yang diturunkan kepada wanita dalam keluarga. Bonggo juga menjelaskan bagaimana Geumju dulunya menjalankan rumah makan. Dia sangat pandai menghasilkan uang dan Bonggo dulunya adalah teller bank yang membantunya mengelola rekening. Mereka jatuh cinta dan Geumju menyuruhnya untuk menikahinya dan memberinya seorang putri. Dia terkejut mengetahui tentang kekuatannya tetapi mereka tetap menikah dan memiliki seorang putra dan putri, Nam-in dan Namsun. Yang terakhir ini sangat kuat, sama seperti ibunya. Namsun sendiri merupakan sumber inspirasi ayahnya dalam memotret. Sungguh disayangkan, momen indah itu justru berakhir menyedihkan. Gang Bonggo harus kehilangan anaknya saat itu. Saat itulah dia dan Geumju bercerai. Sementara itu, dua pria menemui Geumju untuk menawarkan pedang yang mereka klaim sebagai artefak bersejarah, dan dia setuju untuk melihatnya setelah dinilai oleh seorang ahli. Pria itu meminta uang padanya dengan alasan untuk operasi istrinya, tetapi ketika dia membuka berangkasnya, dia dan temannya malah menyerangnya. Tentu saja, dengan beberapa gerakan cepat, dia mengusir keduanya keluar ruangan. Sementara itu, orang tua angkat Seksek yang merupakan peternak domba di Mongolia menceritakan bagaimana mereka menemukannya sedang menunggang kuda ketika dia berusia 5 tahun. Ia menangis dan memanggil papa. Mereka yang menemukannya mengira bahwa papa yang dimaksud Seksek adalah nama kuda tersebut. Pasangan suami istri itu pun memutuskan untuk merawat Seksek karena menurut mereka, Seksek adalah hadiah yang diberikan Tuhan untuk mereka. Saat Seksek sudah cukup besar, keduanya menceritakan kepadanya tentang semua yang mereka tahu dan memberikan Seksek pakaian yang ia pakai pertama kali. Seksek membuka kotak berisi pakaian itu dan melihat label bertuliskan Made in Korea. Ia bertanya-tanya apakah itu artinya ia berasal dari Korea. Saat Seksek sedang menonton TV, ia melihat dan ikut menyanyikan lagu Gangnam Style. Tak disangka, lagu tersebut justru membawa ingatan tentang dirinya yang bernama Gang Namsun. Seksek yang merasa yakin pun menyampaikan kepada ibu angkatnya bahwa nama aslinya adalah Gang Namsun dan ia berasal dari Korea. Ia pun menyampaikan tekadnya untuk pergi ke Korea saat sudah besar nanti dan berusaha untuk belajar bahasa Korea. Di sini akan diperlihatkan bagaimana kegigihan Namsun dalam belajar bahasa Korea sekaligus membantu orang tua angkatnya sebagai bentuk balas budinya. Semakin dekat dengan waktu perpisahan, orang tua angkat Namsun sangat mendukungnya. Hal ini menunjukkan bagaimana mereka sangat menyayangi Namsun meskipun bukan anak kandung mereka. Di tempat lain, sejak 10 tahun terakhir ada seorang gadis yang akhirnya berhasil menunjukkan kekuatannya dalam pertandingan mencari anak perempuan yang sangat kuat. Geumju yang menyaksikannya langsung, sangat yakin bahwa itu adalah Gang Namsun, anaknya yang hilang. Lain halnya dengan Bonggo, ia justru dengan tegas menyatakan bahwa itu bukan Namsun. Ia mengaku bahwa ia dapat langsung mengenali putrinya. Geumju berbicara dengan gadis itu, Huaja, saat makan dan semakin yakin setelah mendengar bahwa Huaja berasal dari Mongolia dan memiliki golongan darah yang sama dengannya. Kemudian Geumju memberi kabar dengan menelepon keluarganya untuk datang menemui Namsun. Huaja dibawa ke rumah yang sangat kaya dan diperlihatkan sebuah ruangan yang megah. Dia melompat ke tempat tidur dengan gembira. Tetapi begitu dia sendirian, ekspresinya berubah menjadi lebih menyeramkan. Nenek Namsun, Gil Jonggan, memberitahu Geumju bahwa Huaja bisa saja memalsukan segalanya. Lagi pula, semua informasi tentang Namsun sudah beredar di surat kabar selama bertahun-tahun. Bonggo mengatakan Namsun seharusnya memiliki bekas luka di kakinya sejak dia melompat dari atap. Hal ini menyebabkan pertengkaran antara mantan pasangan tentang siapa yang lebih baik merawat anak-anak. Bahkan Nam-in terseret ke dalamnya saat mereka berdebat tentang dia yang gemuk karena kurangnya kasih sayang dari ibunya. Tiba waktunya Namsun akan ke Korea. Orang tua angkatnya menjual semua domba milik mereka untuk keperluan Namsun. Sebelum pergi, Namsun harus merasakan kepedihan karena kehilangan papa. Pada adegan ini, ucapan orang tua angkat Namsun bahwa papa bertahan sampai kau pergi ke Korea, sungguh sangat menyedihkan. Bagaimana tidak, biar bagaimanapun papalah yang membawa Namsun hingga bertemu dengan orang tua angkatnya dan tumbuh dengan penuh cinta. Dengan kata lain, papa adalah saksi kehidupan Namsun selama ia berpisah dengan keluarganya di Korea. Setelah melakukan pemakaman,
Namsun berdiri meratapi kepergian papa sembari memegang lonceng yang biasa papa pakai, kemudian dia melempar lonceng itu ke udara dan menghela nafas, lonceng itu sampai ke Korea dan mengenai kepala polisi. Orang tua angkat Namsun mengucapkan selamat tinggal padanya dengan penuh air mata. Sementara itu, Gemju mengajak Hwaja berbelanja dan merombak penampilannya. Di tempat lain, seorang wanita mendatangi kantor Gemju untuk meminta bantuan meminjam uang. Gemju yang baru tiba saat itu, langsung menyadari bahwa wanita itu tampak putus asa dan setuju untuk memberinya uang, mengklaim adanya sesuatu yang tidak beres. Gemju langsung ke garasi dan berpakaian serba hitam untuk membuntutinya. Wanita yang meminjam uang tadi sedang mengendarai mobil di samping mobil lain. Dia memberikan sejumlah uang kepada penumpang mobil lain dan mereka memberinya barang kecil berwarna merah yang sepertinya semacam narkotika. Polisi mengawasi transaksi tersebut sambil mengemudi di belakang mereka. Ketika cara mengemudi wanita tersebut menjadi tidak stabil, dia memilih memutuskan untuk menyelamatkannya daripada mengejar pengedar narkoba. Gemju muncul dan mengejar para pengedar narkoba. Mereka meremehkannya dan Gemju menendangnya dengan kekuatan supernya yang membuat mobil mereka membentur tembok terowongan. Ia turun dari motor menghampiri para pengedar dan mengangkat mobil hanya dengan satu tangan. Polisi yang melihatnya tampak terkejut dan bertanya-tanya siapa wanita itu. Kepergian Namsun ke Korea bersamaan dengan kasus narkoba yang sedang diselidiki oleh detektif Korea. Kang Hee-sik dan temannya yang juga seorang detektif pergi ke Bandara Incheon untuk menangkap bandar narkoba yang berangkat dari Mongolia ke Korea. Gemju menemui Hwaja dan berjanji akan segera memberinya SIM dan mobil. Saat Hwaja bertanya tentang kekuatan supernya, Gemju mengatakan Namsun spesial bahkan ketika mengingat kekuatan supernya, dia membalik mobil ketika dia berusia 5 tahun. Pesawat yang membawa Namsun dan penumpang lainnya dari Mongolia ke Korea tiba-tiba mendapat masalah. Pesawat itu sudah hampir sampai sehingga sudah seharusnya mulai mengurangi laju pesawat. Namun, pesawat terus melaju cepat bahkan saat sedikit lagi akan mendarat. Namsun yang terbangun dari tidurnya karena guncangan pesawat, dengan cepat berlari menuju pintu pesawat dan menendang pintu tersebut. Ia melompat kemudian memegang kaki pesawat agar berhenti. Saat dia menghentikannya, kekuatan ibu dan neneknya juga tampak terpicu. Ada sinar yang terpancar dari tubuh dan mata Gemju dan juga Gil Jonggan nenek Namsun. Keduanya seperti merasakan seolah-olah ada seseorang yang sedang menggunakan kekuatannya yang begitu besar hingga membuat mereka sesak. Sontak, Gemju yang merasakan hal itu langsung menoleh ke arah gadis yang diduganya Namsun. Pesawat yang melaju dengan cepat hampir menabrak bis yang memuat penumpang. Namun, Namsun berhasil menurunkan tingkat kecepatan pesawat yang pada akhirnya berhasil berhenti. Sesaat setelah berhenti, mobil ambulans, pemadam kebakaran, dan mobil tim medis datang. Seluruh penumpang yang berada di dalam bis tadi pun turun. Salah satu penumpangnya adalah Ryu Si-oh yang berperan sebagai penjahat dalam drama ini. Kemungkinan besar ia adalah bandar narkoba yang dicari. Di ending episode 1 ini, sepertinya Gemju menyadari bahwa sinyal yang dirasakan oleh tubuhnya berasal dari anaknya, Namsun. Ada kemungkinan dari sinilah ia dapat mengetahui bahwa Namsun yang bersamanya bukanlah Namsun. Sementara itu, Hee-sik seolah melihat apa yang dilakukan Namsun untuk memberhentikan pesawat karena dilihat dari ekspresinya yang terkejut. Namun, itu bisa saja hanya ekspresi terkejut yang melihat pesawat itu berhasil berhenti tanpa menyadari bahwa itu ulah Namsun. Di sisi lain, Ryu Si-oh hanya tersenyum licik bersamaan dengan Namsun yang acuh tak acuh berjalan pergi sembari menyeka keringat di dahinya. Pada episode ini menunjukkan seberapa besar cinta orang tua kepada anaknya. Entah itu darah dagingnya ataupun tidak, perasaan kehilangan seseorang atau sosok yang berarti tentu sangat menyakitkan. Episode 1 dari drama Strong Girl Namsun mampu memainkan perasaan penonton, dari terharu, sedih, sampai lucu. Itu dia alur cerita Strong Girl Namsun episode 1. Buat yang suka, jangan lupa di like, komen dan subscribe.